Wow, itu luar biasa. Apa, karena nanti kapan-kapan waktu kita ketemu darat dengan mengundang Pan Rozia jalan-jalan ke Bandung dan Ibu juga ke Selangor. Silakan Bu Rini, Ya, time is yours. iya, terima kasih Pak Reza yang telah Sama. memfasilitasi pertemuan ini, juga Ibu Profesor Rozia, Ya. dan Bapak Ibu Ini ada sekalian yang ada mungkin sudah kawan ada di. beliau juga ini Bu, Dr. Nur ini, kawan beliau ini, sekali diundang oleh beliau tadi. Oh mungkin sudah minta izin. Oke, silahkan Bu, sudah lanjut. Ya. Oh iya, terima kasih. Jadi hari ini saya mohon maaf sekali ya, pengennya sih sampai siang, mudah-mudahan nanti kalau jam 12, tapi kayaknya nggak sampai jam 12 ya Pak. Kalau jam Ini 12 enggak, masih ada, kita saya sampai masuk jam lagi. kita sampai Ya, jam 9 ya sesuai permintaan Ibu. oh iya. Iya, oke. Saya akan bicara tentang migran workers. Ini maaf ya, Oke. ininya gambarnya kurang bagus sih Mungkin kelihatannya. Linda bisa bantu screen Ibu atau Ibu mau screen sendiri? Iya, biar saya screen aja ya. Ibu share sendiri. Saya share sendiri. Oke, you are the co-host right now. Tapi ini saya bisa kedengeran ya Pak? Soalnya ini suaranya. Suaranya kedengaran banget, bagus. Iya, saya share Flyer screen. screen-nya sekarang yang ditunjuk. Ya baik, sebentar. Jadi saya mau bicara sebetulnya yang dulu pernah juga, cuman sekarang berbeda, agak masih juga berkaitan dengan migrant workers, karena kebetulan spesifikasi saya di ketenaga kerjaan, jadi saya lebih Benar. fokus ke situ, termasuk juga yang kemarin saya punya rencana untuk bekerja sama ya dengan dari Indonesia itu. Hasmira. Alhamdulillah saya kemarin akhirnya bisa bicara dengan Pak Hasmira ya, Pak Dr. Hasmira. Cuman ya belum ya, baru mengajukan proposal, belum ada Karena tahun perjanjian. baru kemarin terputus. Ya, terputus COVID kemarin. Nah ini screen-nya sudah kelihatan Pak? Sudah sangat jelas, hijau, biru, dan oranye. Hijau biru. Ya ini kita bicara berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap migrant workers atau state responsibility for migrant workers. Maksudnya bagaimana atau sejauh mana tanggung jawab negara, dalam hal ini negara Indonesia ya, terhadap para tenaga kerjanya yang sedang berada di luar negeri. Jadi saya tidak fokuskan ke satu negaranya, umum saja ke beberapa negara, tapi tentu kita sudah tahu bahwa kebanyakan pekerja migran kita ini bekerjanya di sekitar itu ya, Malaysia, Hong Kong, Cina gitu, atau Arab Saudi. Nah ini biasanya kebanyakan orang Indonesia bekerja di situ. Indonesia sebagai negara yang besar ya, Indonesia is a large country with a large population, maka dengan negara yang begitu besar, tentu penduduknya yang juga besar, tentu lapangan kerja juga diperlukan sangat banyak sebetulnya. Karena populasi Indonesia ini sekitar 273 juta orang per 2021 ya. Nah, berarti kan kita memerlukan lapangan kerja yang sangat banyak juga. Tetapi keadaan besarnya seperti ini atau the big population atau the large population itu ternyata tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga banyak orang Indonesia yang akhirnya dialah yang berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan seperti yang disebutkan di dalam kenapa hilang ya? Masih ada nggak? Tidak. Cuma ini internetnya kurang bagus kelihatannya. Iya masih Bu. Masih ya, di kampus ini aja. Iya. Jadi negara tentu harus ikut memfasilitasi ya, berkaitan dengan banyaknya pencari kerja, kemudian mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, kemudian in the last 5 years atau 5 tahun terakhir, penempatan tenaga kerja sekitar 234.000 orang
per tahun dengan berbagai tempat pekerjaan seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, juga ya Malaysia sebagai negara tetangga. Pekerja kita ini kebanyakan bekerja sebagai domestic workers, caregivers ya, apa namanya, kayak driver atau pekerja-pekerja umum dan yang sebetulnya termasuk pekerja kasar dan operator-operator gitu. Jadi memang berkaitan dengan keterampilannya yang mungkin mencari pekerjaan di luar tapi tidak diimbangi juga dengan keterampilan yang cukup. Sebetulnya kalau misalnya skill-nya cukup bagus ya, jadi di negara kita ini yang mencari pekerjaan keluar kebanyakan yang low skill and medium skill gitu, yang skill-nya rendah dan skill-nya menengah gitu. Padahal mungkin kalau skill-nya tinggi tentu dihargainya juga tinggi juga ya, tapi memang kebanyakan yang seperti itu gitu kondisinya. Nah, untuk itu maka sebetulnya dimanapun penduduk kita, pemerintah tentu harus lagi zoom dulu. Pemerintah harus bisa melindungi ya pekerjanya atau warga negaranya meskipun ada di negara manapun gitu. Harus kemudian juga bagaimana perlindungan itu termasuk perlindungan dalam hal kesehatan mungkin tetap harus dipantau kesehatan kerjanya seperti kemarin ketika masa COVID, kemudian juga pendapatannya atau upahnya, jaminan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, meskipun tentu ketika seorang bekerja di luar negeri, hukum yang berlaku pasti adalah hukum yang tempat dia berada gitu ya, tapi tetap orang negara harus selalu ada ketika mereka dimanapun juga berada. Nah, untuk itu sebetulnya sudah ada law nomor 18 of 2017 atau Undang-Undang nomor 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Di situ ada beberapa aturan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan bagaimana penempatan oleh sektor swasta dan perlindungan terhadap pekerja Indonesia oleh pemerintah kita. Kemudian juga sekarang ada turunannya di dalam PP nomor 59 atau Government Regulation atau peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 itu juga bicara tentang tanggung jawab pemerintah dalam hal penempatan pekerja Indonesia. Dalam hal ini bagaimana tanggung jawab dalam pencari pekerjaan, kemudian penempatan dan juga solusi-solusi yang harus diberikan ketika si pekerja mendapatkan masalah. Kemudian kebanyakan permasalahannya ya tadi bahwa kita sudah punya dasolnya, sudah punya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, tapi pada dasarnya selalu ada permasalahannya. Migran workers working abroad often experience problem seperti kurangnya perlindungan hukum, di sini disebutkan lack of legal protection, kemudian juga tidak memiliki dokumen-dokumen yang resmi, misalnya ada banyak juga yang bekerja secara ilegal pergi sendiri tanpa dokumen yang cukup. Kemudian juga kurangnya pengawasan dari pengarahan dan bimbingan dari agen-agen pekerja penempatan pekerja Indonesia, termasuk juga dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, dan juga sulit untuk akses ke kedutaan besar. Mungkin ketika suatu saat ingin berkomunikasi, mereka kadang-kadang agak sulit untuk bisa akses ke kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya di Malaysia atau di Hong Kong atau di Arab Saudi misalnya. Jadi dalam hal ini maka yang harus dikuatkan itu adalah peran negara ya, strengthening di sini atau negara ini harus dikuatkan perannya atau role-nya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya bisa berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia ini, karena juga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia juga berkaitan dengan human rights atau hak asasi manusia. Kemudian
Kita juga tahu bahwa tanggung jawab negara itu ada di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak kemanusiaan. Artinya layak itu berarti setiap warga negara yang bekerja dimanapun harus mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang baik ya, yang layak seukuran dengan atau tentu disesuaikan dengan level atau bukan levelnya, artinya sesuai dengan taraf hidup dia sebagai pekerja itu seperti apa. Itu berbeda dengan layak kalau dia seorang yang seperti Pak Reza gitu atau seperti yang lain. Di sini kan pasti beda layaknya dengan layaknya para pekerja ya, tapi tetap mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia gitu pada umumnya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab negara karena memang ada di dalam konstitusi kita. Negara itu bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memenuhi hak-hak warga negara untuk selalu mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak, dan pendapatan juga termasuk di dalamnya yang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, ada pasal 28D. Sekarang kan di Undang-Undang Dasar 45 hak asasi manusianya juga sudah lebih banyak ya, sudah mengikuti Human Rights Declaration of Human Rights dari unsur-unsurnya itu. Jadi perlindungan itu juga bukan hanya ketika dia bekerja di dalam negeri, tapi juga termasuk ketika dia berada di luar negeri tanpa harus diskriminasi. Nah, jadi inilah sebetulnya ya antara kenyataan dan dengan atau dari keharusan dan fakta memang kadang-kadang berbeda gitu, atau masalah itu kan munculnya ketika permasalahan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, perlindungan itu termasuk juga bukan hanya perlindungan terhadap si pekerja migrannya saja, tapi juga terhadap keluarganya ya. Bagaimana dia selalu harus mendapatkan hak-haknya terjamin, hak atas kesehatannya, hak atas penghasilannya, hak atas kehidupan yang layak, kesehatan, keselamatan, dan semuanya itu semua harus menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini tanggung jawab negara atau state regulation. Ya. Nah ini pada dasar jadi sebagai saya tidak akan ini ya, mungkin kita bisa diskusi. Jadi dalam era global ini tentu lebih tuntutan tanggung jawab negara lebih besar ya, karena sekarang kita kan makin bebas juga untuk bekerja dimanapun ya, bukan hanya orang Indonesia, orang luar negeri pun bebas saja untuk bisa bekerja di Indonesia karena adanya era global, ada AFTA, APEC dan sebagainya. Itu setiap orang bebas untuk bekerja di luar negeri, termasuk atau bermigrasi atau bekerja, tapi tentu konsekuensinya negara makin banyak kewajibannya, apalagi seperti negara kita ini negara yang besar tadi saya katakan, dan negara kita negara kesejahteraan, bahwa di dalam negara kesejahteraan itu negara harus ikut campur dalam setiap kehidupan masyarakat ya, karena bagaimanapun juga memang mungkin berbeda ketika kita bicara untuk negara-negara maju ya, yang mungkin warga negaranya sudah lebih bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara, tidak harus terlalu negara tidak harus terlalu ikut campur. Tapi kalau Indonesia kan berbeda, jadi makin besar tanggung jawab negara kita terhadap terhadap perlindungan terhadap warga negara atau pekerja-pekerja migran ya. Walaupun sebetulnya pekerja migran itu juga sebetulnya adalah penghasil devisa ya, penghasil devisa. Ketika kita tahu bahwa COVID-19 dulu pernah pernah menimpa negara-negara kita, negara-negara di dunia, Indonesia kan membatasi penempatan pekerja di luar negeri. Itu juga mengurangi devisa negara. Jadi di lain pihak, di satu pihak negara harus bertanggung jawab untuk melindungi, di lain pihak juga negara itu butuh juga pekerja yang harus keluar negeri, karena itu semuanya itu juga merupakan penghasil devisa. Jadi artinya saling saling melengkapi atau saling membutuhkan sebetulnya antara pekerja dengan
negara gitu ya. Negara harus melindungi, tapi pekerja juga dilindungi dari hak dan hak-haknya, tapi juga kewajiban negara juga atau hak negara juga untuk mendapatkan devisa juga tentu berkaitan dengan bagaimana dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya di luar negeri. Gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Reza untuk presentasinya. Nanti kita bisa lebih lanjut untuk kalau itu. Diskusi. Iya. Baik Bu Rini, buat apapun Ibu baru menyampaikan beberapa hal, tapi udah ada 2-3 pertanyaan di email saya, nanti saya tanyakan setelah Puan Rozia ya. Ini bisa di screen-nya bisa di shutdown dulu, di stop. Ya, terima kasih. Di stop aja di atas. Ya. Oke. Menarik sekali yang Ibu sampaikan tadi, karena itu isu utama yang paling ditonjolkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Sri Anwar kemarin ketika berjumpa Pak Jokowi. Jadi yang Ibu sampaikan ini memang masih menjadi sebuah agenda utama antara dua pemerintah yang saling memerlukan lapangan kerja maupun pekerjanya. Kita dengar yang berikutnya dari Associate Prof. Rozia, apa yang ingin beliau sharing. Mungkin Puan boleh presentation dalam 25 menit macam itu supaya ada masa diskusi sebelum Ibu Rini nak pergi ke bilik exam ataupun viva. Silakan Puan. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya semula. So hari ini Ya, yang penting jangan lupa pergi jumpa Ibu Rini dekat Bandung. Ya, kapan ke Bandung nanti kita jalan-jalan. Bandung sudah pernah pergi ya Puan? Sudah biasa? 1-2 kali yang sudah. Saya tidak pernah ke Bandung, belum lagi, belum Wow, berkesempatan. tapi minum ais Bandung udah biasa kat Malaysia. Ya? Itu biasa di Malaysia memang biasa. Jadi Ibu ada ais Bandung di Malaysia, tapi orang Bandung pun tak tahu macam mana ais Bandung itu. Oke, information professional, law and ethics. Right. Very clear. Baik, allow me to present this using both English dan Malay. Yeah, no problem. Kerana persiapannya ada dalam bahasa Inggeris. Yes, no problem. Saya bukanlah daripada fakulti I'm not from a law faculty, but I'm currently in School of Information Sciences, and my which includes legality. I'm going to be presenting and sharing with you the information professional when it comes to elements of law and ethicality. So, but before we go any further, it is very important for me to just share with you guys actually who are information professionals. So because we're talking about human rights, legality, legislation, and things like that. So today, I would like to introduce to everyone on who is information professional. So information professional are individuals that have specialized tasks on their daily activities. So information derived from data, all right, and from information, and then we go towards into knowledge and knowledge management. Now, what works actually relate to information? We are talking about a process of selecting data and information, organizing it, preserving and disseminating it. So this is what we call information professional. Now, there are several categories of information professional currently. It depends on the work and the role that the person has in an organization. Now, we have the most basic information professional that we call information theories. So information theories are people who are more on academic line, more on the theoretical part and philosophical part of merging information and sharing of information. Meanwhile, information system specialists are people who actually analyze information problems and design systems. And those systems are developed to solve
problems and to give solution to other people. So this is information specialists. They are more technical in compared to information theories. All right. And then we also have information intermediaries and information technologists. Now, information intermediaries is the most popular form of information professional role currently. So these information intermediaries are people who actually work as a mediator, all right, between decision maker and the body of knowledge. So this is what we call information intermediaries. Now, there's so many information intermediaries currently who are using social produce information. All right. And finally, information technologies. In compared to information system specialists, information technologies are more on the operational and maintaining the system of information technologies, information system. Right now, so currently, what career roles do information professionals have? The most current one that we have from the beginning until now is librarian. So these are all the traditional and the original information professional within the scope of informational roles and works. Now, in the most modern era, we do have information brokers who are now under the categories of information professionals. Who are information brokers? Information brokers are like intermediaries. They are the one who actually conduct analysis. They are the one who actually obtain the information. And there's also information technologists and specialists. And of course, we have chief information officers. Now, chief information officers are more on the management part or administrative part of information and management. Now, the second element that I would like, we often refers to the conduct of behavior or attitude with someone within an environmental situation or scenario. It involves being reliable in a setting of high standard and showing that you are qualified and knowledgeable about some aspect of your job, which is either technicality, management-wise, or scientific-wise. All right. So professionals are very much dictated, all right, by the code of ethics and character of ethics. Okay, so if we were talking about professionalism, we cannot go far from the code of conduct, character and professional responsibility, and professional ethicality. So this is professionalism. So when you call yourself professional, so bear in mind there are certain code of conduct that you have to go. Not just law and acts, but also, I don't want to go deeper into law because I guess the expert here is actually Dr. Rini, who is actually more conversed on law. But I do need to stress here that when we talk about law, the definition of law refers to a set of rules that we create. All right. And purposely to give power and refers to a situation where it controls movement. But according to Estrada, even though law control movement, but it cannot control the end. All right, the results differ. So what consists of law? There's elements of law that you need to understand. Law consists of procedural aspect, judgment atau adjudication process, and also lawmaking process. So this is the basic of law. Now, the question now is, okay, information, what are the essential law and regulation that is related to information professionals? So this is what I want to bring forward today in our discussion. Now, information law and regulation governs the process of inquiring information and data, transmitting information and data, and storing of information and data. So this is information law that is related to our information professional roles and work in daily activity. All right. So what are the essential law and regulation that is related to us? One of it is acts, integrity and security,
All right, legal status of online transaction, privacy, confidentiality of information, intellectual property, and security of governance data placed on the internet. All right, so today, what I want to put forward is the most current and the most talk about, all right, legality and ethicality, that is cyber law. All right, now cyber law refers to any form of law or regulation that related to protecting the internet, much near and dear to us because we are now an information society. Our life very much depends on online material, online information, and data that we share and we actually use in our daily life. Now, the purpose of cyber law is to protect information access, is to protect our using in as a whole. Now, there are so many types of, right, as simple as hacking is still considered a form of crimes. I think Dr. Rini will be agree in agreement to with me with this type of law crime. Can everyone hear me, or am I stuck somewhere here? Yeah, there is someone of internet. I think the internet line is quite bad. So can I just proceed? Okay, right now is coming, I see. I see. All right. Let me see if I can open up my hotspot and let's see if it can actually all right. Is it clearer now? Better? Clear. Yeah, all right. Okay, so I'll just proceed to make it quick. I'll just proceed with my slide then. All right, so when it comes to society that are highly affected with cyber law, like ourselves at the moment, all right, even in non-cybercrime cases, evidence is always considered as important. All right, and cyber crimes such as online bank frauds, online sharing, trading fraud, source code theft, okay, credit card hacking, and all those things, all right, digital signature and e-contracts, these are all replacing conventional methods very, very drastically. Apparently, everything is doing online now. Therefore, cybercrime law is something that is not can be taken easily. Cyber law adalah sesuatu yang memerlukan perhatian yang khusus dalam mana-mana pentadbiran sesebuah negara. Kerana apparently this is what's happening around us now. All right. And then the second one is intellectual property. Now, intellectual property is a product, it refers to any form of product that is related to human intellect, which is unique, got some kind of novelty and the value in marketplace. Now, the word property is generally used to mean possession, or more specifically, something to which the owner has legal rights is. So this is IP, or intellectual property. Now, when we talk about intellectual property, we are talking about two traditional divided form of property. One is industrial property, and another one is copyright. Now, for information professional, we do need to understand that industrial property governs the invention of any field of human endeavors, all right, any scientific discoveries, any industrial design, trademarks, services mark, commercial name, and protection against any unfair competition. So this is industrial property. And finally, copyright. Now, copyright is the most popular argument and issues being conducted via online, that discussion by everybody, that is literally
copyright, artistic and scientific works, performance, and a lot of other elements of copyrights. So this is IPR. Now, so when it comes to law, we have a very specific acts, regulation, legislation that determine the code of conduct of going through with law. But when it comes to ethicality, now there's a few blurry elements of ethicality that we need to discuss here. Okay, now, so what is ethics? Ethics governs three elements: social rules, moral codes, and shared values. Alright, now, so bila kita mengatakan berkenaan urusan undang-undang, maka tertakluk dalam perlembagaan negara, undang-undangnya adalah sedemikian. Tetapi bila ethicality, baik, kita banyak bergantung kepada what we call social rules, moral of conduct, and shared values. Nah, apa itu social rule? Alright, the boundaries of general accepted behavior. Apa yang diterima pakai oleh komuniti Indonesia mungkin tidak sama dengan apa yang diguna pakai di dalam komuniti di Malaysia. Maka ini adalah apa yang kita gelar social rules. Dan saya rasa ini adalah elemen yang amat perlu dipikirkan dan discuss, terutamanya di dalam bidang immigration yang tadi dah diketengahkan oleh Dr. Dini. Ini menyebabkan satu challenges kepada semua imigran yang berubah daripada satu lokasi kepada satu geographical lokasi yang lain. Law is there to be discussed, but when it comes to social rules, it refers to ethicality. Keduanya adalah moral code. Moral code fit together to form a moral code. Again, it refers to society lives. All right. And then there's also shared values that is widely shared among a community members. This is referring to consensus, persetujuan bersama, apa yang terbaik untuk komuniti tersebut. These are all elements of ethics. So what is ethic? All right. So ethicality refers to the standard or code of behavior expected of an individual within a group of individuals that belongs together. So moral and ethics create integrity. So what is the difference between moral, ethics, and law? Here's the thing. When it comes to morality, it's personal belief. I believe what is right and what is wrong might not be the same with what you believe is right and wrong. All right. Now, even having the same ethics is standard of finally law. Law is rule that is constitution, set of guidance and law. All right. So now, why do people obey rules? There are two elements to why people obey rules. One, because it's legal duty. We are obliged to it because we need sanction, we need approval. All right. It is strict liability if we do not follow the legal contract, and it is social values. All right. Now, at the end of the day, obedience to personal code of principality, all right, it depends on you as individual. One act in accordance with personal code of principle, it offers the same respect and consideration to others too. So this is obedience is all about. Now, the basic, all right, the basic elements of information professional involved in protecting intellectual freedom, freedom of expression, freedom of access of knowledge, information and culture, and compliance with the principle of ideology and political and religious maturity. So these are three things that we governs under the professional codes. One, the professional codes itself, that means outline of ethical standard and professional group. Two, value-based codes that is emphasized on possible conduct, all right, focus on good, public good environment, self-regulation,
All right, and of course, complement based on codes. That is clear-cut rules. This is basically legislation. Now, what are the ethical issues that derive from information professionalism? Right, there's so many. Right, downloading, spam, internet access, hacker, plagiarism. All right, in fact, spyware, and etc. All right, so why is it hard to become ethical? Yeah, it is difficult. Because if law and legislation, it dictate us what to do. Dengan undang-undang, maka kita terikat dengan impactnya. Tetapi when it comes to ethicality, it's basically us, principle and morally. But the thing with ethicality is that it is necessary. All right. So Professional Code of Ethics states that principle and core value to work in a particular group will benefit us in many ways. One, it will improve our ethical decision-making. Two, it will promote high standard of practical and ethical behavior. And finally, to enhance trust and respect in general public. All right. Now, we also believe that integrity, all right, codes of ethics leads to integrity. So what is integrity? Integrity is choosing your thoughts and action based on values rather than personal gain. So the more ethical you are, the more principles of statement you believe, therefore you will become a person who acts with integrity and accordance to personal code of principle. All right, applying the same moral standards in all situations would lead you into having a good integrity. All right, but despite saying law, integrity, moral ethics, and etc., there are also an elements of natural law. Now, natural law is a theory in ethics and philosophy that says that human beings possess intrinsic values that governs their reasoning and behavior. At the end of the day, we are human beings, right? So we do try to maintain the rules of right and wrong inherent in people and are not created by society or court of judgment. So at the end of the day, when it comes to ethicality, it's very much depending on your principles and code of moral values. So this is what I would like to share today. All right, thank you very much. Wow. Ken, you are welcome. Good sharing. Okay, we go to question answer right now. You can to show down your screen first. Yeah, I don't know how to stop. To stop away. Ibu Rini, ini pertanyaannya ada beberapa, selalu begitu. Saya pilih 2 selalu. Untuk Ibu Rini dan untuk Puan Roja. Oke, right now oke. Ini pertanyaannya dari Nisa. Menarik sekali sharing dokter ini tentang migrant workers. Dia tanya gini, saat ini MOU dan pengelolaan tenaga kerja Indonesia dengan majikan, terutama di Malaysia, sudah lebih baik. Ada persoalan ibarat lingkaran kucing, ya. Jadi bukan lingkaran setan, Ibu, lingkaran kucing. Manakala tata kelola resmi mulai diperbaiki dan diberlakukan, justru pendatang ilegal meningkat tajam. Karena mereka, dalam hal ini maksudnya itu antara yang memerlukan tenaga kerja dan pekerjanya menghindari jalur resmi karena terkait pembiayaan exit permit dan upah. Jadi bagaimana solusinya menurut Ibu? Karena ketika diperbaiki regulasinya, justru para pekerja dan pencari kerja mencari jalan lain yang terus terang merugikan pekerja juga. Apa solusinya? Itu satu. Yang kedua, dari Lia, sebagaimana tadi Pak Reza katakan,
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja datang ke Jakarta mengatakan akan bertindak dengan dengan dasar keadilan untuk urusan foreign workers, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain ke depan ini. Apa item yang paling penting menurut Ibu yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki oleh pemerintah Malaysia yang baru saat ini? Itu pertanyaan untuk Ibu hari ini. Tapi saya baca langsung pertanyaan untuk Puan Rozia dari Wati dan Farhan. Wati, very interesting about law and ethics. Puan Rozia, I get new knowledge from your sharing. Okay. In Indonesia, there is case if someone candidate in police investigation and to become as tersangka, di sini tersangka disebut dia sudah memenuhi bukti dan saksi, he is buat crime, but he can to continue as candidate to election in pilihan raya, with argument that law case is different with political way or agenda, mean ethic way, not solely with political way. Is there like this case in Malaysia? Apa yang berlaku di sana? Jadi mungkin boleh ditangkap maksudnya ya. Oke, kemudian dari Farhan, there is apa dikata nih? There is National Parliament of Indonesia member carrying coming in pelantikan event with 4 wives, 4 wives coming together as the rasa kesyukuran bersama. Is the polite or good job? Jadi memang ada nih perkara nih. Jadi masa dia dilantik Bu ya, Bu ini dia bawa 4 isteri terus pada majlis itu karena rasa kesyukuran atas upaya suami. This is etik ke, melanggar ke, morality ke, or good job? Dia tanya macam itu. Oke, Ibu Rini dulu 2 pertanyaan tadi. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Reza atas tadi dibacakan pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan permasalahan ya yang mungkin terus ada berkaitan dengan pekerja migran. Sekarang sudah mulai diperbaiki di pemerintahan sekarang itu kan sudah mulai lebih lebih diperhatikan ya, perhatiannya lebih besar terhadap pekerja migran. Tapi ternyata malah dalam penegakan hukumnya atau law enforcement-nya bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi kan para pelakunya juga memang harus ikut berkontribusi dalam hal ini para pekerjanya. Nah, memang waktu dulu itu pekerja migran itu merasa terbebani juga, misalnya karena ada biaya-biaya yang harus diberikan mungkin ya ketika mereka harus pergi ke luar negeri untuk bekerja, tapi mereka harus menyiapkan dulu biaya-biaya. Jadi salah satunya upaya untuk mengatasi supaya tidak terlalu banyak pekerja ilegal, menurut saya itu adalah bagaimana supaya biaya itu dikurangi atau kalau bisa sih ditiadakan ya biaya penempatan pekerja migrannya itu seperti ketika pandemi ya, pandemi COVID itu kemarin memang
ada perlindungan atau ada pengurangan biaya dari pemerintah untuk para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri kan dibatasi, tetapi tetap ada gitu. Nah, tetap ada. Kemudian untuk memberikan insentif kepada para pekerja itu ada pengurangan biaya penempatan, kemudian juga ada biaya mungkin ada pembebasan tiket, misalnya tiket keberangkatan, kemudian juga dipermudah visa kerja supaya kan jadi karena mereka merasa sulit untuk mendapatkan visa misalnya, walaupun dengan ada MOU apakah visa kerja tetap harus ada saya kira ya. Kemudian legalisasi perjanjian kerjanya itu dipermudah, diberikan fasilitas gitu ya mungkin. Kemudian juga banyak sosialisasi ya berkaitan dengan bagaimana seharusnya menjadi pekerja-pekerja yang legal, karena sebetulnya untuk menjadi pekerja yang legal itu kan lebih aman ya nanti, dan bagaimana ininya akibatnya ketika para pekerja itu pergi sendiri dengan dokumen yang tidak lengkap atau mungkin bahkan tidak berdokumen. Itu kan mereka juga akan tidak mendapatkan ketenangan bekerja ya, tidak ada ketenangan, selalu ada kekhawatiran ketika bekerja. Kemudian juga mereka tidak terdata juga mungkin di Kementerian Tenaga Kerja kita mungkin atau di kedutaan besar, sehingga perlu makanya bukan hanya pemerintah, dari perguruan tinggi dan sebagainya kita kan selalu juga ingin memberikan kontribusi supaya para calon pekerja itu bisa lebih siap, bukan hanya siap dari sisi skillnya, tapi juga dari sisi dokumennya gitu, sehingga tidak terjadi pekerja-pekerja ilegal dan terjamin keamanan dan ketenangan pekerjanya gitu. Oke. Kemudian yang ini saya udah mau ada yang pada datang ya. Sebentar ya. Yang satu lagi yang berkaitan dengan ini ya apa yang paling penting untuk diperbaiki ke depan dengan oleh Malaysia ya, itu kan Malaysia sebetulnya saya juga takut memberi pendapat, ini kan kebijakan negara masing-masing ya, tapi nggak apa-apa Bu. Tapi karena kita memang sudah ada MOU ya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia itu kan sudah menyepakati Memorandum of Understanding tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, sehingga tentu apa yang telah disepakati itu betul-betul dilaksanakan. Itu aja mungkin ya MOU-nya. Tentu masing-masing negara kan ingin berbuat sebaik-baiknya ya untuk kepentingan negaranya dan untuk negaranya. Mungkin tambahannya Bu, kalau pekerjanya berakhlak baik dan tidak melanggar peraturan, boleh dicarikan mertua di Malaysia gitu ya. Oh ya mungkin bisa. Sama. Aduh, itu reward menarik itu kali. Iya. Mungkin tetap aja ya, atau mungkin yang lebih ini kan mereka pekerja Indonesia itu juga kan berkontribusi ya bagi pembangunan ekonomi di Malaysia, maka sudah sewajarnya kalau pemerintah Malaysia juga memberikan hak dan perlindungan yang maksimal terhadap para pekerja Indonesia, karena bagaimanapun secara tidak langsung kan ikut serta dalam membangun negara Malaysia gitu. Ya. Baik. Aja, Bu. Makasih Bu, karena mahasiswanya udah mau sidang, jadi Ibu. Saya mohon maaf ini udah pada datang yang mau uji, jadi karena saya kebetulan pemimpin sidang. Jadi Ibu tuh saya aja ke Prof. Rozia untuk jumpa nanti. Prof. Rozia mohon maaf ya. Sampai ketemu nanti di Indonesia kalau ketemu. Insyaallah ketemu nanti. Saya nanti mau ke Malaysia. Insyaallah kita ketemu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin live ya Pak. Ya Bu, dari Wati dan Farhan tadi. Puan Rozia. Baik, berhubung dengan persoalan tadi, saya rasa kedua-dua persoalan itu berkaitan dengan etik dan politik. Saya rasa boleh sekiranya saya combine jawapannya sekali lah, sebab persoalannya sebenarnya kepada ethicality di dalam political. Kalau yang pertama itu kaitannya etik and law, karena dia ini sebenarnya sudah jadi siasat polis, tapi belum lagi diputus oleh majelis judge. Oke, macam mana? Sebenarnya when it comes to political, there is a term di dalam undang-undang, dalam in law that we call political ethics. Political ethics juga dikenali sebagai political morality
ataupun public ethics. Now, within the terms political ethics ini, it is actually referred to the practice of making moral judgment about political action ataupun political agents. That means sekiranya ahli politik itu dilantik sebagai ahli politik ataupun leaders in a company, in a nation or in a country, they are also being dictated by what we call political ethicality. Jadi the first element of ethics di dalam political ethics ini, dia cover dua area ya. Political ethics ini, area yang pertama ialah dia merujuk kepada process of ethicality itu, yang mana deals with public officials dan their methods of approaching their rules and their work ethics with public. Kedua, ethics of policy. Policy means concern about the judgment surrounding policies and law. Maka the concept of political morality is actually based on the terms and gradual development of the community. Jadi apa yang seperti yang saya tegaskan sebelum ini, bergantung kepada negara, bergantung kepada community dan social code, maka walaupun ada legal terms diguna pakai, kebanyakan daripada individu seperti kita ini masih lagi tertakluk dengan code of conduct of society. Ethicality, walaupun tidak ada implikasi perundangan, tetapi dia ada juga implikasi community dan etika. Maka dengan itu kita tidak boleh lari jauh daripada elemen tersebut. Persoalannya tadi ialah jika dia pergi ke majlis membawa 4 orang isterinya, baik, undang-undang tidak mengatakan ia adalah satu kesalahan, tetapi pandangan masyarakat secara etikanya tidak bersesuaian. Maka tidak salah, tidak akan ada hukuman dari aspek undang-undang, tetapi dari hukuman pandangan masyarakat tetap ada. Jadi saya juga pernah berada di luar Malaysia untuk satu jangka masa yang agak panjang. Maka walaupun saya adalah rakyat Malaysia, berada di luar negara, maka saya tertakluk kepada dua elements of law and ethics di luar negara. Maka apa undang-undangnya kita perlu ikuti, dan apa yang diamalkan oleh society itu, maka kita perlu hormati. Jika itu adalah social code of conduct, maka walaupun kita tidak bersetuju dengan kata apa society itu berpendapat, tetapi memandangkan kita berada bersama society tersebut, maka kita kena hormati. Inilah yang kita katakan integrity dan morality. Right? Sebagai information professional, saya berikan contoh yang paling mudah sekarang ini. Ini adalah teguran saya kepada anak muda ya. Bila menggunakan TikTok, baik, tidak ada sebarang undang-undang yang mengatakan bahawa TikTok itu bersalah. TikTok itu adalah haram ataupun TikTok itu adalah tidak bagus. Tidak ada. Tetapi etika penggunaan TikTok perlu dijaga di kalangan remaja sekarang ini. Kerana penyalahan gunaan TikTok dari aspek etika akan lead kepada kurangnya integriti, di mana pandangan masyarakat tidak bersesuaian, penggunaan yang sudah disalahgunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah, maka itu dia adalah elemen etika. Undang-undang is there to protect us, but ethics is there to bring forward our standard as human being. That is the difference. That's the difference. Dia orang kata apa Prof? Membuat menghalalkan cara, right? Tidak bererti cara itu betul. Benar tidak kan? Maka banyak yang perlu kita perbincangkan. Ada setengah orang membuat keputusan atas dasar kerana bimbang akan ada hukuman seperti saman, seperti legality, finance legality. Tetapi kita kurang memikirkan etika, impak etikanya. Yang itu perlu kita consider. Terutama sekali di kalangan kita yang masyarakat Asia. Kita memang terkenal sebagai masyarakat yang berbudi bahasa, yang menjaga tata susila.
Maka Iya, ethicality itu patut menjadi elemen utama dalam kita punya engagement with any form of communication. Itu yes. sajalah. Oke, very good. Dalam my philosophy diary, saya menulis natura is the way for you action something. Natura itu singkatan. Nawa itu tujuan, cara. Itu kena 3 in 1. Nawa itu niat, kan? Tujuan dan cara itu mesti 3 in 1. Jadi biarpun niatnya baik, tapi kalau bagi mangga punya tetangga pada orang lain, itu caranya tak betul. Ya, jadi kan, Betul. jadi niat, tujuan dan cara itu. Bu, ini ada Ibu Nur dari Sulawesi, Dr. Nur dari Umi, your friend lah. Ibu Ya. Nur, Ibu Nur tahu kan ada anggota Parlemen Indonesia yang bawa istri 4 orang ke dalam acara pelantikan. Jadi tadi ada yang tanya, Bu, ini agak sensitif untuk yang monogami ya. Jadi apakah itu melanggar etika, melanggar morality, atau sebenarnya sebuah tindakan yang patut dipuji karena berkeadilan? Apa itu, Bu Nur? Ini Ibu pelik nak jawab nih. Bu Nur boleh bersuara sedikit di unmute, Bu, sebelum kita mengakhiri ini. Masih Iya, mute. saya mohon maaf, Prof. Iya, Silakan. saya mohon maaf, Prof. Tadi ya sementara mengajar, jadi saya baru ingat. Saya mengikuti terakhir Prof. Rozia, ya. Jadi yang terkait saja dengan TikTok itu ya, kalau di Indonesia ini luar biasa, khususnya di Makassar. Sekarang kan lagi tren Prof. Rozia itu yang lato-lato itu, yang itu TikTok, terus di juga ya. TikTok. Lato-lato, Prof. Itu namanya lato-lato, Prof. Jadi dua alat terus ini. Bahkan sekarang ini ada aturan dilarang keras untuk masuk di mana di sekolah SD. SD tidak boleh membawa alat itu. Dan sudah banyak kejadian, kemarin ada yang pecah lato-latonya itu matanya kena dan akhirnya buta. Nah, ini sekarang kemarin ada di televisi lagi, polisi main begitu, Prof. Main lato-lato, akhirnya dia diberi sanksi, disuruh push up sampai 100 kali, itu ada di media. Dan ini sebenarnya juga kata Prof. Rozia, kita masih agak tidak ada aturan di dalam TikTok itu kan, mana-mana saja semua di-share, ditonton dengan ini. Bahkan terakhir ini pengantin di Makassar ini biasanya pakai salawatan atau pakai rebana atau kasidah atau gendang. Sekarang dia mengumpulkan anak-anak itu ada sekitar 30 baru main lato-lato. Jadi pengantin disambut dengan lato-lato itu kan jadi ramai itu, Prof. Seperti itu ya. Saya kira saya mohon maaf, Prof. Rozia, saya sedikit aja saya masukin, tapi insya Allah saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka, Prof. Saya suka untuk menambah di sini berhubung dengan penggunaan social media yang becoming very trendy di kalangan generasi sekarang ini. Isu dengan social media sekarang ini ialah ethicality penggunaan social media. Salah guna social media ini sudah menjadi amat kritikal kerana penggunaan social media sekarang ini sudah digunakan dalam keadaan mengugut, becoming sending a lot of hate information, messages yang amat mengganggu gugat keharmonian komuniti setempat. Message berbentuk racist, dan sebagainya. And this platform is being misused in many situations. And kita tidak memiliki sebarang, saya tidak pasti Indonesia, tapi kita tidak memiliki satu spesifik undang-undang yang menyekat penggunaan begini, kecuali bergantung kepada integriti dan morality satu-satu community tersebut. Baik, seperti contohnya ya, apakah mesej yang berbau perkauman mungkin berbeza dengan pemahaman masyarakat Indonesia
berbeza pula dengan pemahaman masyarakat Malaysia. Tetapi kita tahu bahawa perkauman itu berbahaya, terutamanya bagi negara yang memiliki pelbagai kaum. Yes, betul. Jadi ugutan-ugutan seperti ingin membunuh kaum lain, menghasut kaum lain, itu semua adalah elemen yang berbahaya yang sekarang ini diguna pakai secara berleluasa di kalangan semua generasi di social media platform. Yang itu yang paling kita gerunkan sekarang ini. Kerana kita belum ada satu undang-undang yang legislation that actually, so yang ini paling digeruni sekarang ini. Penyalahgunaan social media tools dalam mewujudkan ketidakharmonian masyarakat. Yes. Yang itu, Baik. yang itu patut dibincangkan lebih terperinci dengan masyarakat Iya, kita. Betul? iya, betul. Memang sudah banyak kejadian yang kadang-kadang perkara kecil menjadi besar. Oke. Ada yang menarik, Puan. Jadi Minister of Education Indonesia, Retno Nadiem Makarim, is the founder of Gojek. Dia tu kan dia pakar dalam IT kan, karena dia yang buat Gojek itu. Dia dulu sekolah dekat Amerika juga. Tapi Nadiem tak guna sosial media tau. Dia WhatsApp pun tak guna. Jadi dia padahal Saya tidak memiliki Facebook. Saya tidak memiliki sama. Facebook. Ya. Personally, kerana saya merasakan Facebook is very toxic lately ni. Iya, betul. Sebab orang anak-anak muda ni lupa, dia kira nanti sudah hapus. Ini kan ada rekam ya, digital recorder yang kan susah nak hilangkan lah. Ya kan? Jadi besok kalau Digital you buat criminology juga adalah satu elemen yang boleh dieksplor sekarang ini. Kerana digital tracking akan menyebabkan, itulah when it comes to cyber law sekarang ini sangat ya malahnya suka apa internetnya. Ini macam gangguan internetnya sih apa